Dari jabatannya meskipun sudah diungkap di platform sosial media, tapi konfirmasi apakah sudah ditandatangan atau belum oleh Presiden ini masih belum dapat dipastikan berdasarkan laporan dari lapangan tadi. Untuk membahasnya lebih lanjut, pemirsa, kita segera terhubung dengan Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, ada Mas Agung Baskoro, dan juga politikus dari Partai Gerindra, Mas Endar Sam. Bang Endar Sam, sehat? Mas Agung sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya mau ke Bang Endar Sam dulu nih. Ini secara tiba-tiba Kepala Komunikasi Kepresidenan mengumumkan mundur. Anda sebagai orang yang katakanlah cukup dekat begitu dengan Presiden Prabowo, melihatnya seperti apa, Bang Endar Sam? Ya, bahwa memang gimana ya ngomongnya ya, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Saya rasakan teman-teman dari media juga dan para analis politik juga sudah beberapa kali menyampaikan dan ingin memprediksikan hal-hal tersebut. Tapi saya tidak akan masuk ke hal-hal yang sifatnya tersebut. Kenyataannya bahwa pada saat ini bahwa Hasan Nasbi, saudara saya Hasan Nasbi sudah mengajukan pengunduran diri kurang lebih seminggu yang lalu, ya kan, pada tanggal 21 April ya 2025. Nah, apakah itu sudah disepakati atau sudah disetujui oleh Pak Presiden Prabowo? Saya belum mendapatkan info yang lebih lanjut tentang masalah itu. Tapi apa yang saya melihat bahwa saya menyampaikan respect terhadap beliau, sudah menjalankan tugas sebaik mungkin sesuai dengan kapasitas beliau. Saya tahu beliau adalah seorang yang seorang intelektual ya, punya isi kepala yang sangat sangat penuh, sangat akademik sekali. Dan tapi memang kita patut menyayangkan ada dengan beberapa hal yang terjadi belakangan ini, dengan berbagai versi, ya beliau menjadi tersudut dengan hal tersebut. Ya. Saya tidak dalam posisi untuk menghakimi atau tidak, tapi saya berharap bahwa kepada saudara saya Hasan Nasbi untuk tetap berada di bisa berkarya di pemerintahan ini di posisi apapun nanti, dan itu tenaga, pikiran, waktu dari beliau sangat dibutuhkan oleh pemerintahan ini, sangat dibutuhkan oleh negara ini di tempat manapun itu nantinya. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini merupakan hal yang biasa dan yang patut kita pelajari dari sini ya, bahwa jiwa satria beliau untuk mengundurkan diri itu merupakan sesuatu yang sangat kita apresiasi. Ya, terlepas daripada beliau mungkin mendapat stagnasi di dalam, ya kan, dalam sisi kinerja dan lain sebagainya. Tapi beliau tidak ingin mengungkapkan hal tersebut, ya kan. Tapi beliau mengambil peran di paling depan bahwa ini adalah tanggung jawab saya, dan oleh karena itu saya mundur. Dan ini kan ciri khas Pak Prabowo sebenarnya kan, mengambil tanggung jawab itu. Jadi beliau mendapatkan dalam jangka waktu kurang lebih hampir 7 bulan bekerja sama dengan Pak Prabowo sebagai Presiden, beliau ternyata banyak mendapatkan sekali pelajaran-pelajaran, ya kan, sifat satria dari seorang Prabowo Subianto, dan ini terimplementasi dalam apa yang dia lakukan saat ini dengan mengajukan pengunduran diri. Karena nggak setiap pejabat terutama di Indonesia akan melakukan hal yang serupa. Nah, ini kan bisa menjadi tradisi yang baik buat kita. Bang Endar Sam, Anda melihat ini sebagai satu sisi dari kacamata positif begitu ya, satu sisi jiwa kesatria seorang Hasan Nasbi begitu yang akhirnya mengundurkan diri begitu karena kondisi yang katakanlah sempat terjadi saat ini begitu. Saya ke Mas Agung Baskoro dari Trias Politika kalau gitu. Mas Agung, ya, dari kacamata Anda seperti apa? Tapi sebelum itu saya mohon izin coba buka ponsel. Ini saya coba tunjukkan, tampaknya baru 2 jam yang lalu Mas Agung sempat posting soal, saya bacakan boleh Mas Agung ya ini. Saya senang untuk kali kedua tradisi mengundurkan diri tegak kembali di Republik. Semoga ini jadi standar moral bagi pejabat publik kita bila melakukan kesalahan fatal. #respect. Mas Agung, ini memang nggak mention apakah ini soal pengunduran diri Hasan Nasbi atau siapa, memang nggak mention. Tetapi kalau saya boleh benarkah ini soal Hasan Nasbi yang mengundurkan diri?
Ditambah hashtag respect, berarti Anda juga sependapat dong dengan Bang Hendarsyah kalau ini adalah sikap yang sangat positif begitu. Betul, betul. Jadi saya secara personal mengapresiasi karena tadi kata Bang Hendarsam, susah pejabat publik kita itu mundur setelah mendapat kursi jabatan, Mas. Jadi saya mengapresiasi dan ini kali kedua ya menteri mundur karena melakukan kesalahan, dan saya sangat senang kalau standar moral semacam ini bisa tegak dan rutin bisa menjadi pegangan semua menteri di kabinet merah putih sebagaimana Presiden Prabowo melakukan itu setiap waktu. Jadi kalau memang mereka salah, kalau mereka nggak bisa bertanggung jawab, ya udah mundur gitu. Mengundurkan diri itu jalan hormat, jalan kesatria, jalan yang wajib ditempuh oleh pejabat publik kita supaya apa? Supaya standar kita berbangsa itu semakin berkualitas. Itu yang pertama. Dan tanda petik saya mengenal Bang Hasan itu di organisasi Persepi. Kita punya perhimpunan Asosiasi Survei Lembaga Publik Indonesia, Mas. Jadi saya kenal Bang Hasan dan tahu ya rekam jejak beliau kalau soal di bidang survei, kemudian intelektualitasnya. Cuman memang dalam konteks komunikasi publik ini ada beberapa hal yang harus kita beri catatan khusus kepada Bang Hasan supaya memang ada perbaikan signifikan setelah nanti Bang Hasan tidak menjabat sebagai kepala PCO, untuk memastikan penggantinya memang bisa memenuhi kriteria itu. Karena komunikasi ini dalam konteks masa sekarang itu kadang sama pentingnya dengan kinerja, ya. Jadi misalnya rada sensitif, ada beragam ekses kebijakan yang belum terhandle dengan baik, terkomunikasikan ke publik secara masif, sehingga kepala PCO, juru bicara presiden itu harus memang figur yang handal nih. Dia bisa mengakomodir kekuatan atau aspirasi di internal kabinet, tapi juga harus bisa memastikan aspirasi itu terkomunikasikan dengan baik di eksternal ke semua pihak, ke semua stakeholder pemerintahan. Supaya apa? Supaya publik semakin utuh memahami pemerintah, supaya market semakin percaya dengan pemerintah, dan pada ujungnya masyarakat dapat merasakan dengan optimal ya efek dan dampak-dampak positif dari sebuah pemerintahan yang hari ini sedang bergulir. Begitu Mas Agung sebagai pengantar. Oke, tapi saya mau kembali ke Mas Agung. Yeah. Kalau melakukan kesalahan fatal begitu. Nah, dalam hal ini khususnya Pak Hasan Nasbi, apalagi Mas Agung juga Anda mengenal baik begitu sosok Hasan Nasbi begitu. Yeah. Seberapa fatal kesalahan yang dilakukan di masa lampau sampai harus kemudian mengundurkan diri? Iya, waktu itu kan soal teror di majalah di Tempo ya Mas ya. Waktu itu kemudian direspon bahwa dalam tanda petik kepala babinya dimasak. Momen itu di bulan Ramadan masalahnya, dan kita yang sedang berpuasa kemudian mendengar hal itu kan agak ketrigger gitu ya. Iya, jadi kurang pas aja sih itu. Kemudian ada teror tikus tanpa kepala semacam itu, juga ada klarifikasi dari Bang Hasan, tapi juga momennya nggak pas, caranya kurang tepat, sehingga ini membuat ya eksponensial efek kegaduhannya viral di mana-mana. Kemudian teman-teman media nggak puas ya, dan sampai hari ini akhirnya komunikasi publik menjadi catatan minor bukan hanya di mata publik tapi juga oleh presiden. Jadi nilai 6 dari 10 parameter kinerja itu salah satu yang menyebabkannya komunikasi publik, dan itu diulang-ulang terus sama presiden. Bulan lalu ya waktu rapat paripurna di kabinet tanggal 21 Maret, kemudian 24 Maret. Terus ketika bulan awal April bersama 7 wartawan ketika diwawancara juga diulang demikian lagi. Jadi artinya concern benar presiden terhadap komunikasi publik. Namun ya Bang Hasan punya sensitivitas yang tinggi saya kira, sehingga menyadari bahwa ketika udah dimention 3 kali oleh presiden, ini mungkin waktu yang tepat bagi beliau. Dan ini tepat ya 21 April katanya mundur, berarti 20 Oktober dilantik presiden, 20 April berarti 6 bulan lebih kurang refleksi yang sudah beliau jalani. Dan momennya kemarin ya, sehari setelah itu beliau mundur, dan saya kira ini hal yang positif. Beliau tahu batas, mengukur diri ya, sadar betul apa yang sudah beliau kerjakan selama ini dan apa kesalahan yang beliau lakukan, dan saya mengapresiasi itu. Kenapa hashtagnya respect? Karena saya belajar dari Bang Hasan kembali ya, sebagaimana biasanya, untuk bisa lebih baik ketika mengemban tanggung jawab apapun di masa-masa mendatang. Seperti itu Mas Agung. Baik, Mas Agung, terima kasih. Saya kembali ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau tadi Mas Agung juga coba menggarisbawahi juga soal komunikasi publik yang tampaknya kurang begitu baik begitu ya dalam beberapa waktu
terakhir. Kita coba menelisik, kita coba telusuri di mana missing link-nya. Atau jangan-jangan memang karena sosok Hasan Nasbi ini tidak begitu sering begitu menempel dengan sosok Presiden Prabowo. Padahal juru bicara seharusnya kan juga sebetulnya adalah meminjam mulut ibarat kata ya. Garda terdepan komunikasinya Presiden begitu. Tetapi tadi kita mendengarkan laporan dari lapangan juga dari rekan kami di lapangan Ricky Harahap menyebutkan bahwa tampaknya juru bicara yang sekarang berbeda dengan tren juru bicara sebelumnya yang mana selalu bareng-bareng dengan Presiden. Yang sekarang justru jarang katanya. Kita coba konfirmasi sekaligus ke Bang Hendar Sam. Apakah benar memang jarang ngobrol begitu atau gimana? Ya memang kan kalau kita lihat di setiap pemerintahan mempunyai stylenya masing-masing, bahwa kalau kita mau lihat juga bahwa PCO ini kan sebenarnya tugasnya itu ini kan dicabut dari salah satu deputi yang ada di KSP sebenarnya, tapi kemudian dilembagakan ke dalam sana. Jadi memang dia tidak secara secara fisik memang dia tidak menempel kepada Presiden kan seperti itu. Tapi tentunya kan ada cara lain lah untuk supaya apa yang diinginkan oleh Presiden, ya kan, dan program-program itu bisa terdeliver dengan baik. Bahwa nggak sebenarnya gini, yang saya garis bawahi sebenarnya tidak harus juga menempel dengan Presiden tiap hari, tapi harus tahu ideologi Pak Presiden apa. Itu yang diketahui, bukan hanya kepada PCO saya, tapi kepada seluruh yang ada di kabinet. Ya, seluruh menteri, termasuk PCO harus tahu ideologi Pak Prabowo apa, programnya apa, ya kan. Kemudian ke bawah bagaimana progres perkembangan sejauh mana. Nah, dibutuhkan juga ya, tanda kutip telepati juga gitu loh. Dengan gestur-gesturnya kita sudah harus tahu maunya kemana Bapak, kan gitu. Nah ini yang sebenarnya nggak harus nempel, karena kan memang secara struktur itu tidak seperti itu, ya kan, karena dia PCW ini adalah salah satu bagian divisi dari KSP yang selama ini tidak nempel dengan Presiden gitu loh. Ya. Toh selama ini juga di KSP ya, divisi berapa itu Mas Agung, saya lupa di Deputi 4 kalau nggak salah ya, kan ada deputinya kan ya. Itu juga kan emang nggak tiap hari juga sama Presiden, tapi mereka ngomong juga kan gitu kan. Nah kan ini yang sebenarnya, tapi bukan soal itu menurut saya, ini kan masalah waktu sebenarnya. Masalah waktu saja yang karena pemerintahan baru berjalan 6 bulan lebih, ya kan tentunya butuh waktu untuk membentuk super tim yang benar-benar solid dan tahu sama lain, kayak kalau kita analogikan sepak bola. Masih ada adjustment begitu ya? Cocok atau enggak gitu lah kata kasarnya begitu kan ya. Meraba dulu segala macam kan. Kalau mama kayak saya kan ya, saya kurang lebih kan udah belasan tahun ikut Bapak ya, udah tahu lah Bapak lah maunya apa ya, pun juga masih kan kita udah tahu, dan bagaimana arah ke depannya kita sudah cukup tahu lah ya kan. Tapi itu hal yang wajar aja kan. Hal-hal yang wajar aja menurut saya. Walaupun sebetulnya menurut saya masalah kepala motif sebetulnya juga pengunduran diri belum dijabarkan secara pasti begitu. Tetapi jangan-jangan ada terkait dengan penunjukan Mensesnek juga sebagai jubir Presiden? Ada kaitannya ke situ kah? Ya enggak bisa konfirmasi. Enggak gitulah. Kita jangan gini ya. Maksud saya kita jangan tarik ini ke masalah drama-drama yang seperti itu. Ya kan sudah kan. Tadi kan udah dibilang spekulasinya ini triggernya adalah kepala babi. Walaupun kita bisa juga berdebat tentang masalah itu. Hasan Nasbi juga sudah menyatakan bahwa dia punya argumentasi sendiri tentang itu, ya kan? Kita bisa sepakat, bisa juga tidak, ya. Tapi kita hargai pendapat dia, dan tapi kita juga hargai ya orang-orang yang tidak sependapat dengan beliau, kan gitu kan? Jadi ya sudah, tinggal kemudian Hasan Nasbi merasa bahwa saat ini waktunya saya sepertinya bagaimana kan, kalau yang kita lihat beliau adalah wajah dari istana, wajah dari Presiden, kepanjangan kepanjangan lisan dari seorang Presiden. Tapi ketika beliau merasa ini sudah ditanda kutip sudah ditolak oleh publik, ya kan, artinya Presiden juga akan ditolak oleh publik secara ini, dan beliau akan sadar dengan itu.
Nah gitu loh. Dia beliau makan beliau saya tahu diri saya ini, jadi saya rasa itu bentuk itu jiwa satrianya seorang Hasan Nasbi untuk dia apapun yang dia sampaikan itu argumentasi dia di luar ya, tapi dia mengkoreksi juga ke dalam, dia mengkoreksi dirinya sendiri. Nah ini penting buat kita ya, buat kita semua, terutama teman-teman dan yang ada di eksekutif pada saat ini, untuk ya jangan sur-sur aja gitu loh ya. Jadi harus ini ke dalam juga, harus ngaca-ngaca juga gitu ya kan. Gitu, saya ya kembali ke Mas Agung kalau gitu. Mas Agung, tadi kan Bang Hendarson menyebutkan bahwa ini memang masih adjustment begitu. Tujuannya untuk membentuk the super team ya. Dari kacamata Anda sebagai pengamat, tetapi apakah dengan mundurnya Hasan Nasbi ini akan berpengaruh pada kabinet yang saat ini sudah solid atau seperti apa? Iya, sebelum Bang Hasan mundur kan sebenarnya sudah ada Mensesnek ya, yang tanda petik diperbantukan untuk menguatkan fungsi-fungsi PCO. Jadi saya kira tidak ada kendala sangat berarti ketika Hasan Nasbi mundur sebagai kepala PCO, karena tugas-tugas keseharian juru bicara akan langsung dihandle oleh Menteri Sekretaris Negara beserta Wakil Menteri Sekretaris Negara juga, plus ada perbantuan juga. Kalau saya tidak salah Wamenkom DG, Anggaraka juga dilibatkan seperti itu. Jadi sebenarnya secara administratif, secara substantif tidak ada soal. Cuman saya ingin menyoroti kenapa menjadi problem soal kepala PCO, tugas-tugas juru bicara. Karena kita punya perbandingan di masa lalu dari sosok misalkan seorang Andi Malarangeng yang sangat cair, gesit ketika merespon pewarta, ketika bersama presiden, ketika bergumul dengan pihak manapun ya, atau seorang Julian Aldrian Pasha misalkan, atau di masa Pak Jokowi itu ada misalkan Ali Mukhtar Ngabalin ya, dan beberapa nama lain di KSP yang sering diperbantukan sebagai juru bicara, orang-orang yang sangat aktif, sangat intensif dengan pewarta, kapanpun hadir, sehingga teman-teman media dalam tanda petik tidak kesulitan mendapatkan informasi, mengklarifikasi, memverifikasi dan seterusnya. Dan saya kira itu yang menjadi tugas ataupun pekerjaan rumah di masa mendatang ketika seorang kepala PCO akan dipilih kembali, atau misalkan Mensesnek akan menambah tugas barunya ya sebagai juru bicara. Bagaimana kemudian lebih atraktif, lebih orkestratif, lebih gesit, lebih tangkas ya merespon, menangkis, memastikan tidak ada sangka negatif, tidak ada disinformasi, hoax dan seterusnya yang mengemuka ke publik terlalu lama. Karena tugas juru bicara itu harus responsif, harus berinisiatif, bahkan sebelum terjadi sudah melakukan upaya-upaya yang sifatnya persuasif, yang sifatnya preventif, promotif semacam itu, supaya apa? Wajah pemerintah ramah, wajah pemerintah disukai, disenangi oleh publik, sehingga kebijakan apapun yang disampaikan itu eksesnya semakin minimal, Mas Agung, seperti itu. Termasuk juga meredam begitu ya? Meredam hangatnya isu-isu itu. Betul. Jadi viral sebelum gaduh sudah harus bicara. Jangan tunggu gaduh dulu, viral, kemudian baru direspon, ditangkis, diredam, diatasi. Nah, sudah terlambat, sudah kebakaran. Nah, habis itu baru datang Pak Prabowo lagi kan, jangan begitu. Capek. Tapi bukankah butuh waktu buat tim begitu untuk mendiskusikan dulu langkah-langkah strategis komunikasi seperti apa nih yang tepat untuk disampaikan? Sebenarnya kan kemarin sudah ada kesempatan, misalkan di PCO itu eksis di masa Pak Jokowi, walaupun leadership style-nya beda ya Mas Agung ya. Kemudian ada retreat juga semacam itu. Terus ada sidang kabinet untuk memastikan, mengingatkan apa yang disampaikan di retreat terkawal. Terus juga ada respon dari publik. Sebenarnya pengawalannya sudah cukup rapi saya lihat. Tinggal memastikan ini konsisten atau tidak seperti itu. Dalam artian memang kadang inisiatif seorang menteri lebih diutamakan dalam situasi seperti sekarang di mana kabinet gemuk. Jadi jangan bayangkan misalkan Pak Prabowo itu harus misalkan harus menyapa satu persatu. Saya nggak, agak susah. Tapi menterinya sendiri yang menyapa, menterinya sendiri yang melapor, menterinya sendiri yang berinisiatif. Karena apa kalau tidak demikian? Yang saya tahu Pak Prabowo ini kan ya punya banyak aktivitas, kesibukan dan seterusnya, sehingga kalau menterinya tidak melaporkan, kalau menterinya tidak nongol, ya beliau nggak tahu.
seperti itu. Jadi ya menterinya yang harus berinisiatif, menterinya yang harus menjemput bola, memastikan dia mengerjakan apa, sudah sampai mana kinerjanya, kemudian itu dirilis ke publik supaya semuanya tahu, bukan hanya Pak Prabowo seperti itu. Sehingga parameternya kan jelas. Kalau misalkan beliau sering menyampaikan bahwa beliau menilai berdasarkan bukti, fakta, base evidence policy atau base evidence performance macam itu. Jadi ya orangnya harus nyata, kerjanya harus konkret. Nah, dalam konteks ini saya melihat PCO belum sampai pada level itu, dan ke depan penggantinya harus bisa lebih baik, sebagaimana pesan Hasan Hasbi tadi ya, bahwa beliau berharap bisa pemerintah bisa menemukan pengganti yang lebih baik, dan beliau siap mengawal di masa transisi bila diperlukan, seperti itu. Oke, menarik kalau kita bicara soal pengganti, Mas Agung. Saya ke Bang Hendarsam kalau begitu. Bang Hendarsam, seperti yang kita tahu saat ini begitu ya, ada Mensesnek yang juga selaku jubir menangkap Sesnek begitu ya, beserta wamennya. Kemudian juga kita tahu ada Mas Dhanil yang juga sudah kurang lebih bersama beberapa tahun begitu ya jadi jubir Prabowo. Apakah ada kemungkinan begitu dikembalikan lagi status jubir ini kepada Mas Dhanil, atau ada pihak lain yang berpotensi menggantikan Bang Hasan Hasbi? Ya, yang baru terkonfirmasi kan baru Mas Pras ya, Mas Pras Hadi Mensesnek. Jadi kalau yang nanti saya belum bisa pastikan dulu. Tapi yang bisa saya pastikan bahwa Mas Pras adalah orang yang memang ditunjuk ketika saya beberapa ini yang waktu yang lalu di istana juga, memang hal tersebut sebenarnya sudah tersirat ya. Sudah tersirat bahwa beliau akan membackup dan membantu PCO ya. Seperti itu bersama dengan Mas Anggaraka. Tapi apakah Mas Anggaraka nanti benar akan menjadi jubir atau tidak, atau hanya di belakang layar saja, saya belum update lagi. Tapi ya itulah yang saya ketahui saat beberapa minggu yang lalu ya tentang masalah itu. Yang kedua juga saya melihat profil dari seorang Prasetyo Hadi ya, Mas Pras ini saya sudah kenal lama ya, kita di partai bersama dan sering bekerja sama. Satu ya, karakter beliau yang satu pekerja keras ya kan, orang ini orang kerja ya, orang kerja. Kedua juga memang dia adalah seseorang yang soft spoken ya. Nah, ini sangat dibutuhkan mungkin di saat-saat sekarang ini ya kan. Jadi dia akan memberikan warna baru karena dengan cara dia bicara yang mungkin yang lebih soft, lebih soft spoken, ini mungkin akan menjadi warna baru. Yang gayanya menenangkan begitu ya? Ya, dan ketiga kan yang tadi kata Mas Agung udah bilang kan, ada Andi Malarangeng, ada Julian Aljan Pasha pada saat itu ya. Gak jauh-jauh lah, tipikalnya kan tampang-tampang good looking juga kan gitu ya kan. Okay. Nggak muka perang kayak saya gitu ya kan. Bang Hendarsyah, jadi kita coba ini nih, lihat Mas Agung ketawa-ketawa dari tadi, senyum-senyum sendiri. Ada apa Mas Agung senyum-senyum sendiri? Apakah jangan-jangan Mas Agung sepakat bahwa sosok yang dibutuhkan saat ini untuk menenangkan panasnya iklim di Indonesia ini adalah sosok yang soft spoken begitu, seperti Mensesnek, seperti Mas Pras, Pak Prasetyo Hadi? Atau gimana? Iya, kenapa senyum-senyum nih Mas Agung? Situasinya perang ya Mas ya, di luar, dalam tanda petik perang dagang, perang fisik. Di dalam domestik kita juga bawaannya pada mau perang semua. Jadi saya lihat kebutuhan menenangkan itu menjadi niscaya ya. Jadi kalau udah ada api ya harus dipadamkan, bukan malah disiram air minyak Pertamax atau bensin atau minyak lampu seperti itu. Jadi bahaya, nanti bisa huru-hara gaduh terus kita, gimana mau membangun kan. Jadi memang ya soft spoken, menenangkan, terus juga bisa memastikan tidak ada kesalahpahaman dengan kata-kata yang sederhana. Misalkan pemerintah punya program revitalisasi ke sekolah, dibuat sederhana, renovasi sekolah. Kemudian misalkan ada program misalkan makan bergizi gratis, sudah sederhana, tapi dibuat lebih sederhana lagi, makan sehat untuk rakyat misalkan. Jadi bahasa-bahasa langit itu kalau bisa lebih dibuat membumi supaya rakyat kecil makin jelas, makin paham gitu. Pemeriksaan kesehatan gratis untuk semua, apanya yang diperiksa, kan mereka bingung nih kalau semuanya juga repot. Misalnya pemeriksaan jantung, kemudian kolesterol, jelaskan aja sederhana. Jadi ke depan selain soft spoken, menenangkan, juga bahasanya merakyat, bahasanya populis.
lebih sederhana, lebih simple, terus mudah diakses, terus juga tadi mampu membumi, mampu menjadi rakyat lah seperti itu. Belum lagi yang disampaikan dengan cara yang menenangkan begitu, yang tenang gitu. Betul. Jadi Mas Pras, Mas Bang Dhanil, Mas Angga, Bang Hendarsam juga bisa. Good look. Setelah cukur kumis. Nah, ini opsi lainnya. Kalau ternyata tadi Bang Dhanil begitu dikembalikan lagi jadi jubir dari jubir Prabowo, kemudian sekarang mungkin menempati posisinya Bang Hasan Nasbi yang lengser begitu. Ini gimana dari kacamata Anda, Mas Agung? Ya, beliau menenangkan ya, soft spoken gitu, dan selama ini sudah terbiasa mendampingi Presiden Prabowo sebagai Menteri Pertahanan di masa Presiden Jokowi. Jadi saya merasa tidak ada soal, dan beberapa kesempatan Bang Dhanil juga seringkali bicara setelah Bang Hasan Nasbi dalam tanda petik membuat kesalahan kemarin semacam itu. Jadi Bang Dhanil yang tampil, Bang Hendarsam juga saya lihat intens. Terus juga siapa lagi ya dari teman-teman internal Gerindra yang muncul. Mungkin Bang Hendarsam aja kita coba, siapa tahu. Gimana ada Bang Hendarsam? Enggak, jangan. Jadi menurut saya ya oke aja sih gitu. Yang penting ya tadi kriterianya menenangkan, soft spoken, mampu membuat bahasa langit tadi menjadi bahasa merakyat, sederhana, mudah diakses, dan memastikan bahwa ya tidak ada kesalahpahaman di antara internal kabinet dengan eksternal publik. Jadi match gitu loh, Mas. Jadi dia harus bisa bahasa elit, bisa bahasa rakyat juga bisa, dia ramu sehingga semuanya paham lah seperti itu. Oke, menyesuaikan dengan kondisi saat ini, sosial, ekonomi dan sebagainya begitu. Dan tampaknya kalau melihat kondisi tanah air yang saat ini, sosok yang tepat untuk menjadi juru bicara adalah sosok yang soft spoken gitu ya, yang menenangkan. Tapi pun kita masih menantikan bagaimana nanti kelanjutannya, siapa yang kemudian akan duduk di posisi itu, ataupun juga ternyata tidak ada yang menggantikan, tetapi sosoknya cukup diisi oleh mensesnek saja. Kita juga masih menunggu keputusan atau konfirmasi nanti. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami, Bang Hendarsam. Terima kasih. Hati-hati di jalan kayaknya, Bang Hendarsam ya. Dia lagi di jalan lagi. Oke. Hati-hati Bang Hendarsam. Terima kasih juga Mas Agung. Sehat-sehat terus. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat kembali beraktivitas Bapak-bapak. Mari. Menteri